Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairunisa. Saya di sini akan menjelaskan tentang statistik parametrik dengan uji beda. Statistik parametrik adalah ilmu statistik yang mempertimbangkan jenis sebaran atau distribusi data, yaitu apakah data menyebar secara normal atau tidak. Sedangkan uji beda adalah pengujian hipotesis terhadap suatu data yang dilakukan dengan teknik analisis komparasi data yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan antara suatu variabel atau sampel yang diteliti. Yang pertama di sini kita akan menjelaskan tentang one sample t-test. One sample t-test ini adalah penelitian uji one sample t-test atau uji satu sampel, merupakan analisis perbandingan untuk membandingkan rata-rata sebuah sampel atau variabel dengan rata-rata populasi yang ada. Nah, di sini ada hipotesis dan kriteria. Hipotesis itu dugaan sementara. Yang pertama itu hipotesisnya H0 rata-rata sama dengan nilai acuan. HA rata-rata tidak sama dengan acuan. Kriterianya, jika T hitung lebih kecil T tabel atau segmen lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima atau rata-rata sama dengan nilai acuan. Yang kedua, jika T terhitung lebih besar dari T tabel atau segmen lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak atau rata-rata tidak sama dengan nilai acuan. Kita lihat sebagai contohnya di sini. Sini ada kasus seorang peneliti membuat dugaan yang menyatakan bahwa nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEBRC angkatan 2019 adalah sama dengan 55 kg. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis rata-rata berat badan mahasiswa FEBRC angkatan 2019. Dalam kasus ini, peneliti memilih melakukan pengambilan data secara acak dengan jumlah mahasiswa yaitu sebanyak 10 orang. Untuk membuktikan perkiraan tersebut, maka dilakukan pengambilan data sebagai berikut. Ini data berat badan. Kita lanjut ke SPSS-nya aja. Kita buka SPSS-nya. Nah, kita klik file. Kita buka datanya. Klik data. Lalu cari file yang ingin kita uji. Saya taruh di sini. Kita ubah. Kita cari one sample t-test. Kita klik OK. Oke teman-teman, ini sudah terbuka filenya. Yang pertama kita bisa buka analyze, lalu compare means, kita ke uji one sample t-test. Kita masukin datanya. Test value-nya itu nilai acuannya tadi menurut soal ada 55 kg. Berarti ini sebagai nilai acuan. Oke teman-teman, nilai acuannya ya. Kita tulis 55. Kita klik OK. Nah, ini hasilnya. Kita bisa analisis kalau dari data 10 orang, rata-ratanya 59. Standar deviasinya 7,3786. Dan di sini tadi hipotesisnya H0 rata-rata sama dengan nilai acuan, HA rata-rata tidak sama dengan acuan. Kita lihat di sini segmennya. Segmennya di sini 0,121. Sedangkan di sini jika T terhitung lebih kecil dari T tabel atau segmen lebih besar dari 0,05,
0,121 itu lebih besar dari 0,05. Jadi H0 diterima atau rata sama dengan nilai acuan. Berarti nilai ini dengan nilai acuan 55 kg itu sudah bisa diterima karena nggak jauh beda dengan 59 kg. Seperti itu teman-teman yang one sampel. Selanjutnya kita ke two sample t-test. Two sample t-test ini ada dua cara. Yang pertama independent dan pair t-test. Independent ini ada dua sampel yang tidak berhubungan. Kalau yang pair t-test ada dua sampel yang berpasangan. Kita coba lihat yang independent. Di sini ada kasus seorang dosen melakukan pengujian hipotesis untuk mengevaluasi hasil belajar pada kelas A dan kelas B angkatan 2019. Pada kelas A, dosen menerapkan metode belajar dengan tidak menggunakan Excel dalam menyusun laporan keuangan. Sedangkan kelas B, dosen menerapkan metode belajar dengan menggunakan Excel. Data kelompok 1 dan kelompok 2 berupa hasil belajar. Yang kelompok 1 tidak menggunakan Excel, yang kelompok 2 menggunakan Excel. Kita bisa masukin datanya. Kita klik file, new data. Kita klik file, open, data. Kita ganti tipenya ke Excel, terus kita masukkan yang independen. Data sepertinya teman-teman. Kita ubah desimalnya dari 0 biar nggak ada 0, seperti ini. Data kelompok 1 tidak menggunakan Excel, kelompok 2 menggunakan Excel. Caranya sama seperti tadi, analyze, compare means, dan independent. Kita masukkan nilainya ke sini, ke tes variabel, kelompok, ke grouping, define group, kita isi 1, grup 2, 2, continue, oke. Nah, di sini kita bisa lihat kalau dari data 30 anak, 15 orang kelompok 1, 15 orang kelompok 2, lebih besar dengan kelompok 2 ya, karena dia menggunakan Excel. Standar deviasinya juga. Terus kita lihat sini. H0, kedua kelompok memiliki rata-rata hasil belajar yang sama. HA, hasil belajar yang berbeda. Coba kita lihat di sini. Kita lihat segmennya 0,582. 0,582 ini lebih besar dari salah teman-teman, maaf, yang ini 0,022 lebih besar, 0,22 lebih kecil daripada 0,05, berarti lebih kecil dari 0,05, berarti H0 ditolak dan HA diterima, yang menunjukkan ada perbedaan rata-rata hasil belajar mahasiswa kelas A dan kelas B. Berarti kita memakai yang HA diterima. HA yang diterima kita berarti memakai yang
equal variances assume. Nah, berarti 0,022. Itu teman-teman. Selanjutnya kita ke pair t-test. Sini ada contoh kasus lagi. Contoh kasus, sebuah perusahaan obat melakukan penelitian dari obat penurun berat badan terhadap beberapa sukarelawan mahasiswa Universitas Yarsi. Sebuah penelitian dilakukan dengan mengambil sampel berat badan sebelum diberi obat dan sesudah diberi obat. Ini datanya berat badan sebelum diberi obat, sesudah diberi obat. Kita masukin lagi datanya. New data lalu kita buka data yang pair t-test. Ini datanya teman-teman. Kita bisa hapus desimalnya menjadi 0 supaya nggak ada koma. Nah, caranya sama seperti yang sebelumnya, analyze, compare mean, kita bilang pair sample t-test. Variabel satunya berat sebelum, variabel 2-nya berat sesudah. Oke. Oke teman-teman, di sini berat sebelumnya rata-ratanya 66,81, berat sesudahnya 61,94. Standar deviasinya bisa dilihat dari data 16 orang. Di sini segmennya 0,000, yang dimana berarti H0 tidak ada perbedaan rata-rata, HA ada perbedaan. Selanjutnya, jika nilai segmen lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Jika segmen lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Sedangkan di sini tadi datanya 0,000. Ini berarti segmen lebih kecil daripada 0,05. Berarti H0 ditolak, HA diterima. Berarti H0 tolak, HA diterima. Berarti ada perbedaan berat rata-rata sukarelawan mahasiswa Yarsi dari sebelum diberi obat dan sesudah diberi obat. Oke teman-teman, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.